Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Ya, tentunya kita berharap kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar kepada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 28, yang demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan melihat firman Allah ini dengan satu judul, dirancang Allah untuk menjadi berkat. Apa saudara? Dirancang Allah untuk menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau melihat bagian firman Allah ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan merancang umatnya untuk hidup menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran pandemik COVID-19 ini menuntut orang suka atau tidak suka harus berubah. Senang atau tidak senang harus berubah. Mau atau tidak mau harus berubah. Ini satu tuntutan yang harus kita lakukan. Sebab kalau saudara dan saya tidak mau berubah, kita akan tergilas dengan situasi ini. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, dirancang Allah untuk menjadi berkat, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami berharap firman-Mu dinyatakan oleh Allah. Hamba-Mu berdoa supaya firman ini menguatkan, meneguhkan, membaharui, membangun kehidupan kami, menyadarkan kami bahwa kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, dirancang oleh Allah untuk hidup menjadi berkat. Betapa luar biasa rancangan Tuhan buat kami. Dan bukalah hati pikiran kami, roh jiwa kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memohonkan berkat dalam pemberitaan firman dari awal hingga sampai selesainya. Amin. Nah, saudara, dirancang Allah untuk menjadi berkat. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua dirancang Allah untuk menjadi berkat? Pernahkah saudara dan saya sungguh-sungguh memikirkan hal ini, bahwa hidup saudara dan hidup saya dirancang untuk menjadi berkat? Tentunya ini menjadi suatu pemikiran yang sungguh-sungguh kita harus pikirkan dengan sungguh. Kenapa? Allah merancang saudara dan saya untuk hidup menjadi berkat. Kehadiran pandemik COVID-19 ini menegaskan pentingnya satu perubahan di dalam kehidupan kita. Apakah saudara sadar bahwa kita harus berubah? Suka tidak suka harus berubah. Mau tidak mau harus berubah. Mengerti atau tidak mengerti harus berubah. Setiap orang Kristen dirancang Allah untuk hidup menjadi berkat. Perhatikan saudara, setiap orang Kristen dirancang Allah untuk hidup menjadi berkat. Wow, saudara, bagaimana setiap Kristen dapat hidup dalam rancangan Allah untuk menjadi berkat itu? Firman Tuhan menegaskan begitu sederhana, tetapi ini padat saudara. Satu ayat, tetapi ini sungguh-sungguh padat dan luar biasa. Saya bacakan sekali lagi ya firman Tuhan ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang
berkekurangan. Nah saudara, ada 3 langkah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 langkah yang Tuhan berikan untuk kita hidup dirancang Allah menjadi berkat. Hal yang pertama saudara, hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu hidup dalam pertobatan. Coba perhatikan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini identik dengan perubahan. Ini identik dengan pertobatan. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Nah saudara, mengapa orang sampai mencuri? Wah, tentunya banyak alasan saudara. Mungkin karena keadaan yang kepepet. Mungkin karena ia dipengaruhi oleh lingkungannya. Mungkin karena kebutuhan yang mendesak dirinya. Mungkin karena ia memiliki satu perencanaan, karena ada hati yang tidak beres di dalamnya. Mungkin karena dia tidak bisa melihat masa depan, apa yang akan terjadi, sehingga ia mencuri. Dia tidak memikirkan bagaimana keluarganya, nama baiknya, anak-anaknya, generasi, bahkan lingkungannya. Dia tidak memikirkan bagaimana bangsanya. Ada banyak hal menyebabkan orang mencuri dan dia tidak berpikir tentang kehidupan selanjutnya. Ada satu kisah dalam Alkitab yang Paulus temukan saat ia dalam penjara, yaitu mengenai seorang yang bernama Onesimus. Dia juga seorang yang dulu pernah mencuri milik majikannya, yaitu Filemon. Tetapi ketika Paulus dalam penjara, rupanya Onesimus ini juga di sana, dan ia ditemukan dan dia bertobat, dan akhirnya saudara, ia percaya Yesus Kristus, sehingga ia harus berubah. Bahkan Paulus menegaskan dalam kitab Filemon, dikatakan dalam bagian firman Tuhan, Filemon pasal yang ayat yang 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Onesimus ini dalam penjelasan beberapa literatur mengatakan bahwa dia mencuri milik majikannya, yaitu Filemon. Tetapi ketika ia dalam penjara, dia bertemu dengan Paulus dan dia ditemukan dalam iman dan menjadi anak rohani yang bertobat kepada Yesus Kristus. Ada perubahan hidup. Nah, keadaan jemaat di Efesus pada mulanya, saudara, jemaat yang belum bertobat, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini secara detail sebenarnya, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, sama seperti ini. Dulu kamu sudah mati, sekarang hidup karena di dalam Tuhan. Dahulu kamu suka berkata-kata dusta, berkata kotor, sekarang tidak boleh lagi. Berzina, dan ada banyak hal membuat jemaat harus mengalami perubahan. Salah satunya dalam bagian ini adalah kehidupan yang mencuri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan identik dengan satu perubahan hidup. Dari orang yang biasa mencuri tidak mencuri lagi. Ini adalah perubahan berpikir, perubahan mental, perubahan perilaku. Semuanya harus diubah dalam sebuah namanya pertobatan. Kebiasaan hidup harus diubah ketika orang mau bertobat. Bangsa ini dirancang untuk menjadi berkat. Itu sebabnya dalam dasar negara kita, Pancasila, ya, yang dikatakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas para pemimpin bangsa kita mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kenapa ada Komisi Pemberantasan Korupsi? Mungkin dan pasti ada banyak persoalan dengan hal pencurian, korupsi. Berarti bangsa ini pun juga harus bertobat, saudara. Bangsa ini pun harus bertobat. Jadi semua bangsa, semua manusia harus hidup dalam pertobatan. Itulah gema yang disuarakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertobat,
Di sini juga dikatakan oleh Paulus ketika mendapat pewahyuan daripada Allah supaya orang yang mencuri di jemaat Efesus juga demikian kepada kita. Kita pun sekarang pun harus hidup dalam pertobatan. Bagaimana seorang pencuri mengatakan saya percaya Yesus, tetapi saya belum bertobat? Saya tetap menjalankan sebagai seorang pencuri. Benarkah saya orang yang percaya Yesus? Saya pikir ini perlu digali ulang, perlu dipahamkan tentang kehidupan iman. Iman yang benar adalah iman yang membawa perubahan, termasuk dalam pola berpikir, dalam rohnya, juga dalam perilaku hidupnya di dalam pertobatan. Oleh sebab itu betapa indahnya ketika Kristen hidup dalam pertobatan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau anak-anak Tuhan hidup dalam pertobatan di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran. Yang mencuri tidak mencuri lagi. Yang berbohong tidak berbohong lagi. Yang berzina tidak berzina lagi. Yang korupsi tidak korupsi lagi. Itulah arti pertobatan. Itulah arti pertobatan kehidupan iman di dalam Yesus Kristus. Ada perubahan paradigma, ada perubahan berpikir, ada perubahan tindakan hidup dalam sebuah pertobatan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada jemaat Tuhan, mari kita hidup dalam pertobatan, agar Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena saudara dan saya dirancang Allah untuk menjadi berkat. Langkah yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan dikatakan dalam bagian ini, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Wow, apa artinya ini, saudara? Orang Kristen harus hidup bekerja keras, hidup dalam pertobatan, hidup bekerja keras dan benar. Inilah yang membuat saudara dan saya jalan yang disiapkan Allah untuk kita hidup menjadi berkat, yaitu hidup dalam pertobatan dan hidup bekerja keras dan benar. Satu hal yang luar biasa Tuhan bukakan. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi Kristen harus memiliki etos kerja yang benar. Kristen harus memiliki etos kerja yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saudara bisa bayangkan seorang pencuri yang bertobat. Apakah mudah ia melamar pekerjaan? Saya yakin seorang yang pencuri yang bertobat sekalipun tidak mudah melamar satu pekerjaan untuk dipercaya, bahkan diterima dalam sebuah perusahaan. Lebih-lebih ketika ia wawancara, latar belakangmu apa? Saya profesional sebagai seorang pencuri. Saudara mikir-mikir perusahaan akan terima. Bahkan saudara, mungkin dia mau bekerja di tetangga saja akan kesulitan. Mungkin tetangga akan berpikir dia bekas seorang pencuri. Mungkin tetangganya akan bilang, gak ada pekerjaan, Om. Mas, Pak, gak ada pekerjaan. Terima kasih. Jadi tetangga pun sulit untuk mempercayai. Itu sebabnya dia harus bekerja keras dalam pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Wow, ini sebuah perubahan yang besar. Dibutuhkan mentalitas, dibutuhkan pembaharuan pikiran, dibutuhkan pembaharuan roh, hati untuk siap menghadapi perubahan. Itulah cara Tuhan mendidik anak-anaknya untuk hidup menjadi berkat. Seorang pencuri janganlah mencuri lagi. Dia harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik, dengan tangannya sendiri. Wah, saudara, apa jadinya ketika Kristen hidup demikian? Memiliki etos kerja yang benar, memiliki satu komitmen,
akan menjadi berkat yang luar biasa tentunya. Orang-orang yang model ini saudara, orang-orang yang disukai oleh majikan. Oleh siapa saja dia akan bekerja, akan disukai. Oleh sebab itu seorang yang bertobat dari seorang pencuri untuk menjadi berkat bagi orang lain, dia harus memperbaiki hidup kerjanya yang benar. Dia sudah seorang pekerja keras awalnya. Kenapa? Dia pasti akan mencuri survei. Dia akan melihat keadaan di sekitarnya. Dia akan melihat bagaimana orang di rumah itu ada atau tidak. Mungkin akan bersikap seperti itu, dan itu butuh survei, dan itu pekerjaan seorang pencuri. Tetapi sekarang ketika ia bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, harus melakukan pekerjaan dengan bekerja keras dan baik dilakukan dengan tangannya sendiri. Hal inilah yang seharusnya dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Prinsip bekerja keras dan benar adalah prinsip semua orang bekerja sebagai anak-anak Tuhan. Dunia akan melihat kehidupan Kristen yang luar biasa. Dengan kita hidup bertobat saja, orang sudah diberkati. Lebih-lebih ketika dunia tahu bagaimana kinerja saudara sebagai anak-anak Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, usaha, saudara nggak mudah menyerah. Wow, dunia melihat hal itu aja diberkati saudara. Jadi berkat tidak identik dengan finansial, tetapi perubahan berpikir, perubahan perilaku, perubahan cara kerja, itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Saya yakin kalau Kristen dapat hidup demikian, akan memberkati banyak orang. Ya, bagian yang terakhir, yang ketiga saudara, hidup menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Perhatikan pernyataan firman Tuhan ini. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bagian terakhir ini saudara punya satu tujuan, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, inilah isi hati Tuhan. Hidup Kristen harus hidup menjadi berkat. Inilah misi yang luar biasa yang Allah taruh kepada kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Allah memiliki satu impian yang besar kepada anak-anaknya. Allah memiliki satu harapan yang besar kepada anak-anaknya. Allah memiliki satu misi hidup yang sungguh-sungguh mau jadikan saudara itu berkat bagi banyak orang. Apakah setiap Kristen memiliki impian yang besar ini? Sampai-sampai dikatakan, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini berangkat dari seorang pencuri loh saudara, yang bertobat, yang memiliki etos kerja yang baik dan benar, dengan harapan Allah supaya saudara dan saya, kita semua hidup menjadi berkat. Kita bersyukur punya Tuhan yang punya rancangan besar kepada kita, agar kita hidup menjadi berkat. Itu yang diharapkan Allah. Mental itu yang harus ada dalam hidup setiap Kristen. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, punya Tuhan yang luar biasa memperhatikan keberadaan kita. Jadi seorang pencuri dirancang Allah ketika ia bertobat, diubah Tuhan untuk menjadi berkat. Tentunya ini proses. Kita bersyukur di gereja ada lumbung berkat yang sekarang memasuki bagian yang 3. Kita bersyukur Tuhan memperhatikan keberadaan kita, dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Bagaimana ia melihat banyak saudara yang membutuhkan dukungan satu yang lain. Saudara bisa mendidik anak-anak saudara untuk berbagi berkat. Supaya apa? Anak-anak Anda terlatih untuk memberkati, melihat orang tuanya menyisihkan sebagian kecil berkatnya atau sebagian besar berkatnya. Ya tidak apa-apa saudara. Tetapi yang terpenting mendidik, itu hal yang mahal saudara. Bagi saudara, Bapak Ibu yang menerima berkat, mari kita bersyukur, ajak anak-anak kita berkumpul, bersyukur menerima berkat, supaya suatu saat dia
mau berjuang lebih daripada kita sebagai orang tua, supaya kelak mereka juga hidup menjadi berkat. Saudara, mari kita perhatikan hal ini. Betapa pentingnya hidup kita berarti. Allah memiliki satu visi yang luar biasa. Tuhan Allah memiliki satu misi yang besar kepada kita semua, bahwa hidup kita dirancang untuk menjadi berkat. Hidup saudara dan saya dirancang untuk menjadi berkat. Luar biasa, saudara. Pada akhirnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa mulianya hidup Bapak, Ibu, dan saya, karena saudara dan saya dirancang Allah untuk hidup menjadi berkat. Dengan hidup bertobat saja, kita sudah menjadi berkat, Bapak, Ibu. Menjadi pembicaraan yang baik. Apalagi dengan kita memiliki etos kerja yang benar, kinerja yang baik, wah, akan menjadi pembicaraan yang baik. Lebih-lebih ketika kita bisa berbagi berkat dengan yang berkekurangan. Mungkin itu teman, mungkin tetangga kita, mungkin saudara seiman kita, mungkin teman di keluarga mojang kita. Kita bisa melihat, kita bisa berbagi dengan mereka ketika Tuhan sudah memberkati kita. Jadi saudara dan saya, kita dirancang Allah untuk hidup menjadi berkat. Berbahagialah saudara sekalian di dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, seorang pencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan saudara hidup menjadi berkat sesuai dengan rancangan Allah atas hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Allah memberikan kami sabdamu yang hidup pada hari ini. Allah memberikan kami firman-Mu yang membuka hati pikiran kami, bahwa Allah merancang hidup kami untuk hidup menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, bawalah kami hidup dalam pertobatan, memiliki etos kerja, bekerja keras dan benar, dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin.